Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama, yang biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video materi kali ini, yaitu untuk mata kuliah Mekanisme Reaksi Kimia Organik atau disingkat MKO ya. Di pertemuan ke-8 ini, saya akan lanjut membahas mengenai adisi. Jadi kalau di sebelumnya saya membahas mengenai adisi nukleofilik, di video kali ini saya akan membahas mengenai adisi elektrofilik. Oke, itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Sebelum saya mulai ke materi, seperti biasa, saya akan memberikan satu video singkat mengenai electrophilic addition, di mana sumbernya dari Catalyst Tuition YouTube channel. Oke, ini mengenai ya mekanisme dari adisi elektrofilik. Jadi mari kita tonton saja dulu ya. Welcome to this video on the electrophilic addition mechanism. In this video I intend to explain the meaning of the term electrophile as well as the term addition in the context of the mechanism, as well as point out what to look out for when drawing the mechanism in the exam. Okay, starting with the term electrophile, it is a species that will accept a lone pair of electrons. The term literally means electron loving, although that's not a suitable term to write down in the exam. As for the meaning of addition, it's the process by which a molecule usually adds across a double bond, causing saturation in the process. Okay, so for the purpose of illustration, we're going to use the molecule ethene here, reacting with hydrogen bromide, and classically this mechanism has 3 stages to it, or 3 steps that you have to draw. And so we'll begin with the electrophile, which in this case is the hydrogen. Now remember our definition of an electrophile as a species that can accept a lone pair of electrons. The reason why the hydrogen will accept the lone pair of electrons is because itself it is electron deficient, slightly at this end, hence the delta plus charge. Now why is it electron deficient slightly at this end? It's because the bromine is more electronegative and hence it withdraws electrons from the bond towards itself, causing this end to become delta negative or slightly negative. And therefore we have an electron rich area here in the double bond, and the double bond will actually donate a lone pair of electrons to the hydrogen here, which will accept, and so therefore this is our electrophile. The electrophile then adds across the double bond here like so, and in the meantime, while the electrons moved in this direction towards the hydrogen, it means that this carbon is now electron deficient, and so therefore the bromide ion with its lone pair will then move in and donate a lone pair of electrons there. The end result is that we've added the hydrogen bromide molecule across the double bond here, causing saturation in the process and forming a new substance, bromoethane. Key thing to look out for when drawing the mechanism is that the curly arrows must go in the direction that the lone pair of electrons are moving. So sometimes you will see students drawing the curly arrow in this direction, which is incorrect, from the hydrogen towards the double bond, whereas electrons begin here, and so therefore the curly arrow must go in this direction. Similarly here, the curly arrow must go in the direction that the lone pair is moving, and finally here, the curly arrow in the direction that the lone pair moves. The other common mistake that students make is to actually omit the carbocation. It's very important that you have a positive charge here, because of course it is electron deficient, and the curly arrows must begin actually on the double bond itself, or on the bond itself in this case, and these are the common pitfalls that are made. If you avoid those, this should be an easy 3 marks in the exam. Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Definisi singkat dan juga mekanismenya untuk reaksi adisi elektrofilik ini. Nah, saya masuk ke materinya. Jadi adisi elektrofilik. Ini saya buat ringkasannya seperti ini. Jadi, apa itu elektrofil? Sudah dijelaskan juga di video tadi bahwa elektrofil merupakan suatu spesies yang tertarik pada elektron. Sesuai dengan namanya, elektro dan filik, suka terhadap elektron gitu ya. Dan karena tertarik oleh daerah negatif, elektrofil ini harus merupakan sesuatu yang membawa muatan positif.
apakah itu positif penuh atau minimal memiliki sedikit muatan positif di suatu daerah sekitarnya atau memiliki delta positif gitu, kalau di video tadi jelaskannya. Nah, dari situ kita masuk ke reaksi adisi. Addition atau penambahan, itu merupakan reaksi di mana dua buah molekul itu bergabung menghasilkan molekul baru yang lebih besar karena dua molekul menjadi satu molekul gitu. Nah, barulah kita masuk ke definisi reaksi adisi elektrofilik ini. Itu merupakan reaksi adisi yang terjadi karena yang kita pikir sebagai molekul penting ini diserang oleh elektrofil. Di mana molekul penting ini adalah molekul yang memiliki daerah dengan kepadatan elektron yang tinggi yang diserang oleh yang bermuatan positif gitu. Itu kira-kira definisi dari adisi elektrofilik ini. Nah, kita langsung masuk saja ke mekanismenya ya. Jadi kalau tadi dijelaskan, secara simpel dengan reaksi, eee, ethena, ini juga sama ethena ya dengan HBr, kalau ini ethena dengan, reaksi apa, molekul Xy aja. Contohnya seperti itu untuk penggambarannya. Ini maaf agak buram ya, ini soalnya aslinya gambar kecil. Ini saya bagi menjadi 3 slide, jadi intinya saya akan jelaskan, step by step-nya, karena seperti yang dijelaskan di video tadi ada 3 step untuk adisi elektrofilik ini. Pertama, di sini kita lihat, ada 2 atom yang berbeda yang berikatan memiliki elektronegativitas yang berbeda ya. Kita asumsikan di sini Y itu adalah lebih elektronegatif dari X, karena dia memiliki delta negatif. Sehingga pasangan elektron dia akan lebih tertarik ke arah Y, gini. Artinya apa? Berarti artinya X di sini, dia akan membawa muatan atom ya muatan yang positif atau delta positif. Jadi jadi atom X ini adalah yang merupakan elektrofil dan akan tertarik ke arah ikatan pi bond, pada ethena yang terekspos. Jadi dia akan lebih tertarik ke X ini daripada ke Y ini karena dia memiliki delta positif gitu. Oke. Jadi ini juga karena Y ini lebih elektronegatif sehingga si ethena ini, pi bond-nya yang memiliki ikatan ganda ini dia akan lebih tertarik ke delta plus X yang memiliki delta plus ini. Itu kira-kira awalnya. Kenapa dia lebih memilih menyerang X dibanding memilih Y gitu. Karena X lebih delta positif atau, merupakan elektrofil yang lebih cenderung disukai untuk diserang gitu oleh si gugus elektron di pi bond di ethena ini. Oke. Nah, yang keduanya baru kedua elektron pada ikatan pi ini dia akan bergerak mendekat lagi ke arah X sampai si X ini akan terbentuk ikatan kovalen dengan, ethena ini. Jadi X atom join to carbon using the two electron from the pi bond. Jadi dari ikatan rangkap ini, satu ikatan akan mengikat si X yang merupakan elektrofil ini. Nah, sehingga elektron pada ikatan X-Y itu akan terdorong seluruhnya ke arah Y. Sehingga Y akan lebih negatif dan akan lepas gitu. Dan akan membentuk ion negatif Y minus gitu. Dimana ini kenapa minus? Karena memiliki elektron pair yang originally awalnya itu eh, tergabung dengan XY, tapi karena lepas dia menjadi muatan negatif gitu. Nah, di sini juga akan terbentuk ikatan karbon positif. Jadi karbon atom yang memiliki positif charge, muatan positif. Ion karbon ini yang muatan positif disebut sebagai ion karbonium atau karbokation gitu. Oke. Jadi ini merupakan step keduanya di mana si X akan terbentuk ikatan kovalen dengan salah satu apa namanya, ikatan pi pada ethena, sedangkan di Y akan membentuk ion negatif Y dan di sini juga akan terbentuk karbokation di ethena ini. Ada plus, ada minus, barulah, masuk ke step ketiga gitu, di mana tahap terakhir, ya si Y juga pada akhirnya akan berpasangan dengan si karbokation tadi secara kovalen, sehingga ya pasangan bebas ion Y minus ini, dia akan tertarik, ke arah atom karbon sehingga terbentuklah senyawa yang baru akibat reaksi adisi ini gitu. Secara reaksi kira-kira seperti ini. Ya hampir sama dengan yang di video tadi ya, di mana ikatan pi atau ikatan rangkap dia akan menyerang X yang memiliki delta positif, akibatnya si Y ini akan lepas. Lalu akan terbentuk ikatan kovalen antara C di sini dengan X yang ini dan dia akan lepas menjadi Y negatif dan di sini akan terbentuk karbokation C positif.
Si E negatif kemudian akan menyerang C positif ini sehingga terbentuklah senyawa baru akibat reaksi adisi elektrofilik ini CH2X dan CH2Y gitu. Itu kira-kira mekanisme reaksi adisi elektrofilik ini simpelnya. Jadi penambahan, tapi di sini yang dilihat adalah elektrofilnya. Kalau nukleofilnya kemarin, yang materi sebelumnya, kita fokus ke nukleofil atau gugus yang serangnya. Kalau ini kita fokus ke gugus yang diserangnya. Itu kira-kira simpelnya untuk, reaksi adisi elektrofilik ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.